Oke, lanjut dua kabar mantap hari ini. Yang pertama datang dari calon kapal induk Indonesia, bos. Yang kini ternyata benar-benar nih segera menuju Nusantara, bos. Nah, jadi ada dua sumber yang admin kutip. Satu berita resmi terkait pengumuman dari Kasal Muhammad Ali, dan satu lagi bocoran mantap dari lembaga KRIS. Nah, lantas bagaimanakah itu tentang rencana kedatangan kapal induk ini ke Indonesia? Setelah ini kita bongkar, bos. Kemudian kabar kedua juga datang dari PT PAL Indonesia yang kabarnya kini mau membentuk holding baru, menyatukan seluruh galangan-galangan kapal BUMN yang ada di Indonesia. Nah, lantas bagaimanakah rencananya itu? Apa tujuannya? Galangan-galangan kapal mana saja yang mau disatukan? Penasaran beritanya? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama soal kapal induk. Jadi admin kutip dari Antara News, di Jakarta di markas Pusat Polisi Militer Angkatan Laut pada Kamis hari ini 12 Februari di hadapan awak media, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan pernyataan mantap nih, bos. Beliau katakan kapal induk ex Italia ITS Giuseppe Garibaldi ditargetkan tiba di Indonesia sebelum HUT TNI 5 Oktober 2026 nanti. Kutipannya pun jelas nih. Katanya untuk Garibaldi masih dalam proses ya. Harapannya bisa sampai di Indonesia sebelum HUT TNI. Nah, artinya apa? Artinya ya prosesnya masih berjalan. Negosiasi antara Kemhan RI dengan galangan kapal Italia Fincantieri masih berlangsung. Dan bukan cuma itu, komunikasi dengan Angkatan Laut Italia sebagai pengguna sebelumnya juga masih terus dibahas, bos. Belum ada angka resmi, belum ada detail biaya, tapi satu hal yang pasti di sini, bos. Di sini target waktunya sudah disebutkan. Dan itu artinya benar-benar akan datang. Jadi bukan lagi gosip, bukan lagi hoax, bukan sihir. Nah, lanjut melalui Kadis Penal Laksamana Pertama TNI Tunggul dijelaskan juga bahwa kapal ini akan difokuskan untuk operasi militer selain perang atau OMSP. Artinya ini akan untuk bantuan bencana, evakuasi skala besar sampai dengan misi perdamaian dunia. Tapi katanya juga tidak menutup kemungkinan kapal ini digunakan untuk operasi tempur jika diperlukan. Nah loh, mantap jos nih. Lumayan buat geber-geber kalau ada yang macam-macam ya kan. Kalau ada yang nerobos laut kita, kalau ada yang ngeklaim wilayah kita, yang penting gendongannya ada, bos. Dalam artikel, kapal ini pun disebut memiliki panjang 180 meter, kecepatan 30 knot, dilengkapi Sea Sparrow, sistem pertahanan udara torpedo hingga otomat anti-ship misil. Nah, itu pengumuman resmi dari TNI, bos. Sekarang kita lanjut yang lebih panas, bocoran yang lebih menggigit dari lembaga KRIS. Bagaimanakah itu? Nah, jadi beberapa jam lalu, akun komunitas militer lembaga KRIS Rebound memberi bocoran mantap nih. Singkat tapi nendang, disebutkan bahwa kapal itu rencananya akan dinamai dengan nama KRI Gajah Mada. Sedang memasuki persiapan akhir sebelum menuju Teluk Ratai dan awak kapal diurus Italia. Nah, jadi untuk nama kapalnya jelas bukan kaleng-kaleng nih, bos. Nama pahlawan legenda Nusantara yang membawa Kerajaan Majapahit dulu mencapai puncak kejayaannya, serta terkenal dengan Sumpah Palapa untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Memang ini belum ada konfirmasi resmi sih, tapi kalau kita tarik benang merahnya, ya Teluk Ratai itu bukan tempat sembarangan, bos. Itu lokasinya admin cek di Google, ada di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dan di sana berdiri Puslat Purmar 8 Teluk Ratai yang merupakan pusat latihan pertempuran marinir TNI Angkatan Laut. Nah, ini tempat bukan kaleng-kaleng, basis penting nih, bos. Ini adalah tempat latihan pendaratan amfibi, simulasi operasi laut darat, sampai dengan tempat latihan evakuasi dan skenario tempur pesisir. Secara geografis, Teluk Ratai menghadap Teluk Lampung dan dekat jalur strategis Selat Sunda, bos. Jadi apakah ini sekedar rumor atau memang bocoran keras?
bahwa proses pengadaan kapal induk ini sudah lebih jauh dari yang kita kira? Nah, jadi kita tunggu sajalah. Yang jelas, kalau benar kapal induk pertama Indonesia ini tiba sebelum HUT TNI 5 Oktober 2026, maka itu akan jadi momen bersejarah dalam doktrin pertahanan maritim kita. Dan satu pertanyaan terakhir ya, apakah kapal induk Garibaldi ini akan menjadi simbol baru proyeksi kekuatan Indonesia di kawasan, atau sekedar kapal kemanusiaan dengan otot tempur yang tersembunyi? Biar waktu yang akan menjawab. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua. Sebuah langkah besar kini sedang digodok pemerintah, bos. PT PAL Indonesia diproyeksikan menjadi induk holding semua BUMN galangan kapal di Indonesia. Nah, jadi maksudnya semua galangan kapal plat merah seperti yang disebutkan dalam artikel, ada PT IKI, PT DKB, DKS hingga Air Kantung bakal berada di bawah komando PT PAL Indonesia. Jadi ini bukan sekedar gabung-gabung biasa, bukan kayak kita ngumpul-ngumpul di warung kopi, bos, bukan, tapi ini lebih berani dan beresiko nih. Tujuan utamanya yaitu operasi penyelamatan dan konsolidasi besar-besaran. Jadi kan selama ini galangan BUMN ini kan jalan sendiri-sendiri, bos. Dan jelas ada yang sehat, ada yang megap-megap karena beban utang masa lalu, ada yang kulur-kilir, bingung sendiri ya kan. Jadi akibatnya industri maritim kita terfragmentasi. Padahal kita sendiri negara kepulauan terbesar di dunia, bos. Nah, di sini masuklah Danantara, super holding BUMN ini ingin PT PAL jadi jangkar industri perkapalan nasional, bos. Jadi bukan cuma bangun kapal perang TNI Angkatan Laut, tapi juga kapal Pelni, kapal ASDP, tanker Pertamina, sampai proyek offshore. Dengan membentuk holding BUMN galangan kapal di Indonesia, dan PT PAL jadi induknya, bos. Tujuannya jelas, yaitu efisiensi, spesialisasi, dan penyelamatan keuangan. Jadi galangan-galangan kapal BUMN lain yang tadinya tidak kompetitif, yang masalah beban utangnya menumpuk, keuangannya sengkerot, atau susah dapat proyek besar, ya harapannya setelah di merger, setelah gabung, ini bisa dapat lebih lancar, bos, setelah berada di bawah komando PT PAL. Terutama ya agar lebih mudah dapat proyek dan manajemennya lebih manjos. Dan kalau admin lihat ya, ini langkah berani nih, tapi sekaligus beresiko, bos. Kalau restrukturisasinya nyendat-nyendat, terus salah langkah, ya itu bisa amsyong tuh. PT PAL yang saat ini masih sehat malah bisa ikut terbebani. Terus, kalau cuma ganti struktur tanpa perubahan budaya kerja, ya sama aja bohong. Ibarat cuma ganti jersey tapi mainnya masih Liga Tarkam, ya gitu-gitu aja terus ya kan. Tapi beda cerita kalau proyek ini sukses. Indonesia jadi bisa punya ekosistem galangan kapal yang terintegrasi, bos. Terus masing-masing tempat ada spesialisasinya masing-masing, sehingga produksi kapal perang bisa lebih cepat, TKDN naik, dan kemandirian pertahanan Indonesia di bidang maritim semakin kuat, serta proses produksinya semakin optimal. Dan dengan semua itu, kita Indonesia tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi bisa mengoptimalkan untuk menerima lebih banyak proyek-proyek dari luar negeri. Mantap, mantap, jos. Kalau menurut kalian, bagaimana nih, bos? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santai terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.